Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan Indonesia terus mendorong upaya gencatan senjata permanen di Gaza. Diisukan menjadi menteri di pemerintahan Prabowo Gibran, Emil Dardak mengaku akan fokus di Pilgub Jawa Timur. Komisi 3 DPR RI menyebut kasus Vina Cirebon yang bergulir hingga 8 tahun sudah seharusnya ditinjau kembali. Pemerintah optimis 30 juta UMKM beralih ke digital pada 2024. Selamat pagi pemirsa, kami perbarui informasi adalah dalam sepekan terakhir ini dalam Sinpo Sepekan. Beragam informasi telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Bergabunglah Anda bersama saya Syem Hakung dalam Sinpo Sepekan berikut ini. Kita masuk ke informasi utama. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia siap mengupayakan aspek bantuan untuk rakyat Palestina yang tengah menghadapi bencana kemanusiaan di Gaza. Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi kepada lembaga bantuan dan pekerja PBB untuk pengungsi Palestina. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia siap mengupayakan beberapa aspek bantuan untuk rakyat Palestina yang tengah menghadapi bencana kemanusiaan di Gaza. Pertama, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi kepada lembaga bantuan dan pekerjaan untuk pengungsi Palestina. Kedua, Indonesia akan mengirim lebih banyak tim medis dan rumah sakit lapangan ke Gaza dan juga siap mengirimkan kapal rumah sakit serta berpartisipasi dalam pengiriman bantuan melalui udara ke Gaza jika diperlukan. Ketiga, Indonesia bersedia mengevakuasi 1.000 pasien untuk dirawat di rumah sakit Indonesia dan akan dikembalikan ke Gaza setelah pulih serta kembali normal. Keempat, Indonesia siap menyediakan perawatan pasca trauma dan pendidikan bagi anak-anak Gaza dan akan dikembalikan saat situasi kembali stabil. Meski Indonesia bersedia mendukung dan berkontribusi pada upaya ini, Prabowo mengatakan jika penyelesaian atas konflik adalah solusi dua negara. Dalam acara International Institute for Strategic Shangri-La Dialog di Singapura, Prabowo juga menyatakan bahwa Indonesia siap mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Gaza sebagai upaya Indonesia untuk menjaga perdamaian serta mendukung gencatan senjata segera. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjutkan dengan informasi Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menegaskan kembali dukungan pemerintah dan rakyat Indonesia atas kemerdekaan kedaulatan Palestina. Hal itu disampaikan Prabowo Subianto dalam KTT Tanggap Darurat Gaza di Jordania. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan kembali dukungan pemerintah dan rakyat Indonesia atas kemerdekaan serta kedaulatan Palestina. Hal itu disampaikan Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi Tanggap Darurat Gaza bertajuk Call for Action Urgent Humanitarian Response for Gaza yang digelar di Amman, Yordania pada Selasa kemarin. Prabowo mengapresiasi langkah Yordania, Mesir, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah menginisiasi terselenggaranya konferensi tingkat tinggi untuk Gaza. Lebih lanjut, Prabowo menyoroti negara-negara yang menganggap dirinya mereka sebagai bangsa yang modern, beradab tetapi dapat melakukan tindak kejahatan, serta pelanggaran hukum humaniter internasional. Sebagai masyarakat internasional, Prabowo mengatakan Indonesia turut mendukung sejumlah langkah strategis menuju terciptanya perdamaian, termasuk proposal gencatan senjata, salah satunya yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Indonesia juga siap berkontribusi pada semua upaya yang menuju kepada gencatan senjata di Gaza dan mengambil peran usai gencatan senjata terlaksana. Pada kegiatan KTT, Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia akan terus berkontribusi untuk mewujudkan gencatan senjata dan meyakini bahwa solusi dua negara merupakan solusi akhir atas konflik yang terjadi di antara Palestina dan Israel. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih terkait dengan Gaza Palestina pemirsa, di mana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapatkan pujian secara langsung dari Presiden Palestina Mahmud Abbas perihal pidatonya di KTT Yordania yang sangat vokal membicarakan isu kemanusiaan di Gaza. Prabowo Subianto dinilai cerdas dan langsung tepat pada inti permasalahan sekaligus memberikan solusi. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto
mendapatkan pujian secara langsung dari Presiden Palestina Mahmud Abbas usai berpidato di KTT Call for Action Urgent Humanitarian Response for Gaza di Amman, Yordania pada Selasa kemarin. Pidato Prabowo dinilai cerdas dan langsung tepat pada inti persoalan sekaligus memberi solusi. Dalam forum KTT Gaza, Prabowo juga menyampaikan 4 poin penting untuk penyelesaian masalah konflik kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Di akhir percakapan singkat, Mahmud mengungkapkan bahwa Prabowo tidak hanya dianggap sebagai relasi pertemanan semata, melainkan juga sebagai saudara. Prabowo pun mengungkapkan rasa hormatnya dan ingin melakukan lebih banyak untuk Palestina. I'm very glad to hear you about your work was very excellent. Thank you very much. Thank you very much. And it's direct to the point. Yes, whatever we can do more, we will do more. Thank you very much. And we know we are not only friends, we are brothers. Seperti diketahui, Prabowo Subianto menyampaikan beberapa poin penting dalam KTT yang digelar di Yordania. Salah satunya adalah komitmen Indonesia mengerahkan tenaga medis, sekaligus kapal rumah sakit dan penyaluran bantuan melalui udara. Your Excellency, how are you? I'm very glad to hear you about your work was very excellent. Thank you very much. Thank you very much. And it's direct to the point. Yes, Thank you. we fully support Palestine. I know. Thank you very much. Whatever we can do more, we will do more. Thank you very much. And we know we are not only friends, we are brothers. Thank you. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga melakukan pertemuan dengan putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Jeddah, Arab Saudi. Tak hanya membahas hubungan bilateral kedua negara, Prabowo Subianto juga memaparkan pembahasan KTT di Jordania terkait dengan Gaza. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan putra mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi, Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Jeddah. Di awal pertemuan, Prabowo menyampaikan salam hangat dari Presiden Joko Widodo kepada MBS dan Raja Salman. Selain meninjau hubungan bilateral antara dua negara, keduanya juga turut membahas situasi global saat ini, termasuk situasi di Palestina. Prabowo menjelaskan dalam KTT Call for Action untuk Gaza di Amman, Yordania beberapa hari lalu dirinya menekankan dukungan kokoh Indonesia untuk Palestina dan perlunya tindakan bersatu dan konkret untuk mendorong gencatan senjata segera dan permanen. Indonesia juga mendorong Israel untuk mematuhi perintah Mahkamah Internasional, keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan mendukung upaya kemanusiaan di lapangan, termasuk UNRWA sebagai penyedia layanan utama bagi pengungsi Palestina. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama dengan Raja Yordania Abdullah II bin Al Hussein kembali bertemu di sela kegiatan KTT untuk membahas Gaza. Keduanya membahas rencana untuk meningkatkan upaya pemberian bantuan ke Gaza. Selain itu, Indonesia dan Jordania berkomitmen untuk terus mengirim bantuan langsung ke Gaza. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Raja Yordania Abdullah II bin Al Hussein kembali duduk bersama menggelar pertemuan bilateral di penghujung kegiatan KTT Call for Action Urgent Humanitarian Response for Gaza di Amman, Yordania pada 11 Juni 2024. Keduanya membahas rencana untuk meningkatkan upaya pemberian bantuan ke Gaza. Melihat bantuan ke tepi barat atau West Bank juga perlu semakin diperhatikan karena ada permintaan dari para warga di sana. Selain itu, pertemuan juga membahas kemungkinan Indonesia dan Jordania untuk terus melanjutkan pengiriman bantuan langsung ke Gaza melalui udara ataupun airdrop. Pada KTT sebelumnya, Prabowo menyampaikan 4 poin utama upaya yang dapat dilakukan Indonesia untuk membantu rakyat Gaza. Salah satunya, Indonesia akan mengirimkan lebih banyak tim medis dan rumah sakit lapangan ke Gaza, serta kapal rumah sakit. Setelah pertemuan bilateral, Prabowo Subianto meninggalkan Jordania dan melanjutkan kunjungan kerja ke Jeddah, Saudi Arabia untuk melakukan kunjungan ke putra mahkota dan PM Arab Saudi, PYM Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih terkait dengan isu Gaza, pemirsa, di mana Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyatakan kesiapan TNI dalam menindaklanjuti arahan Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dirinya memastikan seluruh personel kesehatan dan peralatan yang dipersiapkan untuk misi kemanusiaan di Gaza dalam kondisi siap operasi.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto meninjau kesiapan rumah sakit lapangan yang digelar di Yonkes 11 Kostrad pada Jumat 7 Juni 2024. Peninjauan tersebut adalah bagian dari rangkaian penyiapan operasi kemanusiaan gabungan bidang kesehatan di Gaza, Palestina. Pada momen tersebut, Panglima TNI menerima penjelasan lengkap dari Dan Yonkes 11 Kostrad, Letkol Hengki Irawan, terkait persiapan personel dan rumah sakit lapangan yang digelar. Lebih lanjut, Agus menekankan dua hal yakni perlengkapan perorangan dan senjata agar disiapkan yang terbaru, serta seluruh personel yang diberangkatkan harus memiliki kualifikasi dan profesionalitas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, beragam informasi lainnya masih akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Sepekan, masih bersama saya Syam Hakung. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ataupun HIPMI merayakan ulang tahun ke-52 dengan mengusung tema Mengawal Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta pada Senin 10 Juni lalu. Acara ini turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, dan juga sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju serta tamu undangan lainnya. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Indonesia Akbar Himawan Bukhari mengatakan bangga dan terhormat Presiden Joko Widodo dapat menghadiri acara ulang tahun HIPMI ke-52. Dalam sambutannya, Akbar menyampaikan dukungan pengusaha muda terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menurutnya, pembangunan dan percepatan IKN merupakan wujud transformasi nasional dan sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia. Adapun perayaan HUT HIPMI ke-52 tahun yang jatuh pada Senin 10 Juni 2024 mengangkat tema, yakni Mengawal Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas. Acara ulang tahun HIPMI ke-52 tahun dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya. Terasa sangat spesial hari ini Bapak Presiden hadir di acara ulang tahun HIPMI yang ke-52 karena Bapak Presiden baru saja menginformasikan kepada kami bahwa Bapak Presiden memberikan kado yang sangat indah di ulang tahun yang ke-52 bahwa tanggal 10 Juni insya Allah akan ditetapkan sebagai Hari Kewirausahaan Nasional. Terima kasih Bapak Presiden, ini adalah tonggak sejarah yang kami sama-sama sangat syukuri bahwa Bapak Presiden sangat luar biasa perhatiannya terhadap dunia usaha. Kami tahu bahwa Bapak Presiden sangat memperhatikan dunia usaha karena pertumbuhan dunia usaha ataupun jumlah pengusaha dari Bapak Presiden dilantik tahun 2014 sampai sekarang tahun 2024 mengalami jumlah peningkatan yang sangat signifikan. Rasio pertumbuhan pengusaha kita dari 1,8% sekarang
hampir 3,8%, di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Untuk itu kami semua merasa bangga dan kami semua merasa sangat terhormat berapa kebijakan Bapak Presiden sangat membantu dalam bentuk apapun, baik dari perbaikan infrastruktur dan juga afirmasi-afirmasi dan bentuk-bentuk wujud nyata program-program kerja, termasuk salah satunya adalah Ibu Kota Nusantara. Kami HIPMI lengkap 34 provinsi dan Badan Pengurus Lengkap telah melakukan rapat Badan Pengurus Lengkap dihadiri dengan pendapat dari 34 provinsi ketua umum bahwa keputusan organisasi kami adalah mendukung keberlanjutan IKN dan percepatan IKN karena IKN adalah wujud transformasi ekonomi nasional dan juga simbol dari pemerataan pembangunan Indonesia. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Ahmad Mutia, Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo menghadiri acara ulang tahun Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ataupun HIPMI ke-52 di Hotel Fairmont, Jakarta. Dalam acara itu, Presiden Jokowi memberikan kado ulang tahun kepada HIPMI, yakni dengan penetapan Hari Kewirausahaan Nasional pada 10 Juni 2024. Dalam perayaan HUT HIPMI ke-52 tahun, Presiden Joko Widodo memberikan kado berupa penetapan Hari Kewirausahaan Nasional yang diperingatkan setiap tanggal 10 Juni 2024. Kado tersebut telah ditandatangani dan ditetapkan oleh keputusan Presiden. Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutannya di acara HUT HIPMI ke-52 yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin 10 Juni 2024. Jokowi mengatakan usulan itu sudah diajukan oleh para pendiri hingga Ketua Umum HIPMI saat berkunjung ke istana beberapa waktu lalu. Saya ingin menyampaikan ucapan selamat hari jadi, selamat ulang tahun yang ke-52 kepada seluruh keluarga besar HIPMI yang hari ini merayakan ulang tahun. Dan sebagai kado ulang tahun, tadi sudah didahului oleh Ketua Umum. Sebetulnya tadi tidak usah saya bisiki. Timing yang begitu sangat sempit dari mobil ke sini saya bisiki, sudah saya tanda tangani Hari Kewirausahaan Nasional dalam bentuk kepres sesuai yang diajukan dan diminta dari pendiri HIPMI, dari Ketua Umum HIPMI. Seingat saya sebulan atau 2 bulan yang lalu waktu berkunjung ke istana. Jadi dalam bentuk kepres. Bagi saya hari jadi HIPMI yang ke-52 ini adalah hari yang sangat istimewa karena nanti di ulang tahun yang ke-53 yang hadir sudah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Ahmad Mutia, Sinpo TV melaporkan. Masih berbicara soal HIPMI, di mana Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ini resmi melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Sinpo TV. Penandatanganan itu berlangsung dalam acara HUT HIPMI ke-52 yang dilakukan oleh Direktur Sinpo Media Group Aryawan dan Ketua BPP HIPMI Akbar Himawan Bukhori pada 10 Juni lalu. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Indonesia atau HIPMI Akbar Himawan Bukhori dan Direktur Utama Sinpo Media Group Aryawan resmi menandatangani Perjanjian Kerjasama atau PKS. Dalam pernyataan tertulis, Akbar berharap kerjasama antara HIPMI dan Sinpo Media Group dapat terjalin dengan sangat baik dan dapat memperluas pasar anggota HIPMI di seluruh Indonesia. Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Bukhori dan Direktur Utama Sinpo Media Group Aryawan di hadapan petinggi negara dalam acara perayaan HUT HIPMI ke-52 di Hotel Fairmont, Jakarta. Selain penandatanganan PKS dengan Sinpo Media Group, HIPMI juga melakukan MOU dengan Garuda Indonesia dan Lembaga Pengajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika
Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI. Sebelumnya, HIPMI dan Sinpo Media Group melaksanakan Memorandum of Understanding atau MOU yang berlangsung di kantor Sinpo TV Kuitang, Jakarta Pusat pada 9 Mei lalu. Dirut Sinpo Media Group menyatakan selalu terbuka bagi organisasi yang ingin menjalin kerjasama dengan pihaknya. Dari Jakarta, Jihan Nabila Ahmad Mutia, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjutkan dengan informasi lain di pemirsa, di mana Presiden Joko Widodo mengapresiasi hasil akhir pertandingan antara tim nasional Indonesia versus Filipina yang berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk skuad Garuda. Dengan hasil tersebut, timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk zona Asia. Selain itu, kemenangan Indonesia atas Filipina mengantarkan skuad Garuda lolos ke Piala Asia 2027. Oleh karenanya, Presiden mengapresiasi dan bersyukur karena timnas mampu meraih level lebih tinggi. Saat ditanya siapa sosok pemain yang menjadi man of the match timnas Indonesia saat melawan Filipina, Jokowi menyebut semuanya baik. Saya kira seluruh masyarakat pecinta sepak bola senang semua karena kita lolos dan bisa masuk ke ronde 3 kualifikasi sistem FIFA yang baru. Ini adalah sebuah sejarah dan kita dengan sistem baru ini kita pertama kali masuk. Kita kan lolos juga nih Pak Piala Asia. Ya semuanya kita syukuri, yang lolos bisa masuk ke level yang lebih tinggi kita syukuri. Timnas Indonesia berhasil unggul 2-0 atas Filipina dalam pertandingan di Stadion Utama GBK pada Selasa malam. Kemenangan tim asuhan pelatih Sinteyong dipastikan lewat gol dari Tom Haye pada menit ke-32 dan gol tambahan dari Rizky Ridho di menit 56. Dengan hasil ini, Indonesia meraih poin penuh untuk memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih soal kemenangan timnas Indonesia, di mana tim nasional sepak bola Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Filipina 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa malam. Tantangan yang semakin berat membuat pelatih Sinteyong berupaya meningkatkan penampilan pemain depan untuk bersaing dengan negara kuat sepak bola di Asia mulai September mendatang. Timnas Indonesia sukses melaju ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 usai taklukan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa malam. Skuad Garuda mengontrol jalannya laga sejak kick-off. Namun kondisi lapangan yang basah usai diguyur hujan menyulitkan aliran bola. Pada menit ke-32, Timnas unggul. Sepakan terukur jenderal lapangan tengah Timnas Tom Haye sukses menjebol gawang Filipina yang dikawal kiper Kevin Mendoza. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, The Ascals baru mulai menekan. Namun dapat diredam barisan lini belakang timnas yang dikawal bek Venezia Jai Itses. Justru skuad Garuda mampu gandakan keunggulan menit ke-56. Kali ini lewat tandukan Rizky Ridho memanfaatkan umpan Nathan. Tidak ada tambahan gol tercipta hingga wasit meniup peluit akhir. Indonesia 2 dan Vietnam 0. Diwawancari usai pertandingan, pelatih Sinteyong mengaku cukup puas dengan hasil ini. Kemenangan ini juga mengantarkan Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Menghadapi lawan berat nanti, pelatih asal Korea Selatan ini mencoba meningkatkan penampilan para pemain depannya untuk mencetak gol. Di sisi lain, kemenangan ini juga bisa meningkatkan percaya diri pemain untuk bisa bersaing dengan negara lainnya dalam kualifikasi mendatang. 네, 오늘 사실 어떻게 보면 심리적으로 좀 힘든 상황이지만 우리 선수들이 경기장에서 자신감 있게 잘 해줘서 우리가 새로운 역사를 쓰지 않을까. 2차에서 통과해서 3차 월드컵 예선 진출했으니까 또 3차 월드컵 예선 가서도 한번 잘할 수 있게끔 하도록 하겠습니다. 힘든 부분이 많고 우리보다 다 배로 좋은 팀들이 월드컵을 3차에 진출했기 때문에 우리가 가장 약체지만 그래도 꿈은 포기하지 않는다. 그 생각하고 열심히 도전할 것입니다. 네, 냉정히 얘기하면 공격수들한테는 그렇게 후한 점수를 줄 수 없습니다. 더 분발해야 될 것이고 또 공격수 라인을 더 찾고 있습니다. That we go to the next round. I think the last ones from the games against Vietnam also you see
a little bit of change in the dynamics of the team. We're getting stronger. You really feel that we are doing it together as a team, and I think it's really important that we believe that we can achieve these results. And everything starts with the belief first, and then I think you become stronger and stronger. And I think as a team we can be really proud of the last months, the results we had. So of course we are really happy we go through, and it doesn't stop here. So I think we believe in each other and in the possibilities we have. So also in the next round we want to show who we are. And I think, for example, we showed against Iraq we didn't reward ourselves, but I think we already sent a message that we're stronger than we were. And honestly, I'm looking really forward to the next group, the teams, and it's a challenge, but I like challenges, so that's a good thing. Kemenangan ini cukup mengantarkan Indonesia lolos ke putaran 3 setelah menempati urutan 2 klasemen akhir grup F dengan 10 poin. Praktis apapun hasil laga Vietnam kontra Irak tidak akan berpengaruh lagi. Kemenangan ini juga sekaligus meloloskan Indonesia ke babak utama Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Dari Jakarta, Dio Melau, Simpo TV melaporkan. Dari berita olahraga kita beralih ke informasi dari perpolitikan, di mana Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mendukung kebijakan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam menentukan jumlah kementerian di pemerintahan yang mendatang. Dukungan yang diberikan itu untuk mengakomodasi program pemerintah selanjutnya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan pihaknya mendukung penuh kebijakan untuk mewujudkan visi besar Prabowo sebagai presiden, salah satunya di sektor jumlah pos kementerian. AHY menegaskan komposisi kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden. Pihaknya dipastikan tidak akan mengganggu hal tersebut. Lebih luas, dirinya mengaku siap jika Prabowo membutuhkan kader Demokrat untuk membantu roda pemerintahan nantinya. Kalau memang jawaban yang paling baik adalah dengan menambah pos kementerian misalnya, atau ada secara spesifik dilakukan sebuah merger atau penguatan atau apapun bentuknya, yang jelas kalau itu untuk mendukung pencapaian visi besar menjalankan misi-misi presiden terpilih kita, yang harus kita dukung. Dan Demokrat tentu siap untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan program dan kebijakan-kebijakan strategis yang harus kita jalankan 5 tahun ke depan. Jadi saya sekali lagi kami bersikap sekaligus posisi kami adalah memberikan kewenangan dan ruang yang luas kepada Presiden terpilih kami untuk bisa menentukan itu semuanya. Beliau memiliki hak prerogatif pada saatnya, dan tentunya kami sangat senang jika bisa setiap saat diajak berdialog dan diskusi. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Merespon pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah yang menyebut Emil Dardak hanya sekelas menteri, bakal calon wakil gubernur Jawa Timur Emil Dardak menegaskan akan memfokuskan membangun Jawa Timur bersama dengan bakal calon gubernur Hovifah Indar Parawansa. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyebut Emil Dardak lebih cocok untuk menjadi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran daripada harus menjadi calon wakil gubernur pada Pilgub Jawa Timur mendatang. Respon hal ini, bakal calon wakil gubernur Emil Dardak mengatakan bahwa jabatan menteri merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto jika nantinya secara resmi menjadi Presiden Indonesia. Emil menyebut dirinya dan Hovifah telah menjalin kerjasama sejak lama. Oleh karena itu, ia menegaskan akan fokus untuk maju Pilgub Jawa Timur mendatang yang dipasangkan bersama Hovifah Indar Parawansa sebagai bakal calon gubernurnya. Lebih luas, ia menuturkan sudah ada 6 partai politik yang telah mendukungnya bersama Hovifah, yakni Demokrat, Golkar, PAN, PSI, Perindo, dan Partai Gerindra. Ya berterima kasih atas pandangan beliau. Tapi sekali lagi kan bukan di ruang saya untuk itu, dan saya dengan Hovifah ini juga sudah menjalin kerjasama yang panjang dan dalam dan baik. Beliau yang juga sebagai tokoh nasional, beliau ketua umum Muslimat,
di mana sebaiknya saya berada tuh pasti beliau juga udah berembuk dengan Pak Prabowo gitu. Tapi andaikan benar ada tawaran menteri itu mungkin Mas Emil akan mempertimbangkan. Sekali lagi pengertian di negeri ini semua tentu baik ya. Saat ini saya baru menerima rekom kok disuruh berandai-andai. Saya sekarang akan bekerja keras supaya Bu Khofifah bisa kembali menjadi Gubernur Jawa Timur. Sementara Mas, artinya duet ini awan terpurati gitu Mas, ada mungkin nggak bisa diikuti lagi. Bagaimana ini sudah surat rekomendasi sudah diserahkan Pak Erlangga Hartarto, pertama Pak Agus Harimurti Yudhoyono, Pak Erlangga Hartarto, Pak Zulkifli Hasan, kemudian juga Mas Kaisang Pangarep, Pak Haritanu dari Perindo, kalau P3 aspirasi ya, dari Bapak Prabowo Subianto, dan kemarin Mas Gibran ke Surabaya. Saya rasa ini bukan lagi titik di mana kita mengatakan ini kondisional. Ini sudah harus ditindaklanjuti dengan kerja nyata untuk segera mematangkan. Dari Jakarta, Fahrizal, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Sejumlah informasi yang telah dirangkum oleh tim redaksi kami masih akan hadir sesaat lagi. Usai jeda di Sinpo Sepekan. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Sepekan. Pemirsa, kini kita beralih ke informasi yang menjadi sorotan selama 8 tahun. Ini ada Komisi 3 DPR RI menyebut kasus Vina dan Eki di Cirebon harus diselesaikan oleh aparat penegak hukum dan tidak boleh ditangani berdasarkan asumsi. Hal ini menanggapi pernyataan Mahfud MD yang menilai kasus Vina dapat selesai selama 7 hari. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman meminta Mahfud MD untuk tidak lagi banyak berkomentar. Hal tersebut disampaikan Habib menanggapi pernyataan Mahfud yang menyebut kasus pembunuhan Vina di Cirebon bisa selesai dalam waktu 7 hari. Habibur Rahman menegaskan kasus pembunuhan Vina di Cirebon harus diselesaikan oleh aparat penegak hukum dan tidak boleh ditangani berdasarkan asumsi. Tak hanya itu, Habib pun merekomendasikan agar upaya hukum dalam kasus Vina Cirebon dilakukan dengan cara peninjauan kembali. Dengan catatan ditemukan bukti baru yang memperkuat hal itu. Tim pencari faktanya kan sudah ada, namanya Polri gitu kan. Namanya APH, aparat penegak hukum. Aneh sekali kalau bikin lembaga lain ya di luar aparat penegak hukum yang ada. Baik institusinya maupun pedoman beracaranya ada semua kok gitu. Ya, kalau toh memang ada perkembangan, ada bukti-bukti baru kan ada namanya peninjauan kembali. Silahkan saja ditempuh. Selama ini, sejauh ini kan sudah ada putusan-putusan yang berkekuatan hukum. Kalau itu belum dirubah, belum ada novum juga yang diajukan untuk merubahnya, maka itulah yang harus kita pedomani. Jangan ya, persoalan hukum itu kita sikapi dengan asumsi, apalagi dari asumsi dari masing-masing orang ya yang tidak memiliki kompetensi. Hanya pakar hukum berpendapat lalu berasumsi begini gitu kan ya. Faktanya seperti apa ya harus kita ikuti ya prosedur beracara yang benar. Dari Jakarta, Seli Siregar, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan.
Masih terkait dengan kasus Vina pemirsa di mana menghadapi pengajuan gugatan pra-peradilan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, Polda Jawa Barat membentuk tim khusus dari bidang hukum. Pihak Polda Jabar menyatakan siap mengikuti jalannya persidangan pra-peradilan Peggy Setiawan alias Peron. Pihak Polda Jawa Barat akhirnya merespon terkait tim kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, yang telah mengajukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengungkapkan, pihaknya telah membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Meski demikian, ia menyebut pihaknya belum mendapatkan surat panggilan sidang dari pihak pengadilan. Sejauh ini informasi yang berkembang terkait sudah adanya gugatan permohonan pra-peradilan dari kuasa hukum ataupun tersangka PS. Nah, perlu saya sampaikan pada teman-teman sekalian bahwa sampai dengan siang hari ini, sore hari ini, Polda Jabar belum menerima rilas panggilan, pemberitahuan panggilan sidang dari pihak pengadilan. Nah, tentu ini masih berproses. Namun perlu teman-teman juga ketahui, Bapak Kapolda telah memerintahkan untuk membentuk tim dari Bitkum Bidang Hukum Polda Jawa Barat. Tim ini telah terbentuk dan tentunya untuk menghadapi gugatan pra-peradilan dari tersangka PS ataupun kuasa hukumnya. Diberitahukan sebelumnya tim kuasa hukum Peggy Setiawan telah mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan kliennya sebagai tersangka di Pengadilan Negeri Bandung pada 11 Juni 2024. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih seputaran hal yang sama di mana tim Hotman 911 menggelar konferensi pers kasus Vina Cirebon yang tak kunjung usai selama 8 tahun. Hotman meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk membuat tim pencarian fakta independen di kalangan profesor hukum pidana dari berbagai universitas untuk mengumpulkan fakta kejadian sejak tahun 2016 hingga saat ini. Pengacara Hotman Paris mengawal kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi sejak tahun 2016 yang hingga saat ini kasus tersebut belum juga menemui titik terang. Oleh karenanya Hotman Paris meminta bantuan kepada Presiden Joko Widodo membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki kasus pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Hotman juga mengusulkan tim pencari fakta independen berasal dari kalangan profesional dan universitas. Dirinya juga mengajarkan apabila penyidikan terus berlangsung, bisa dipastikan hanya Peggy saja yang akan dihukum, lalu kasus pun ditutup kembali. Agar Pak Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral, terutama dari para ahli hukum pidana dari universitas, untuk menyelidiki fakta sebenarnya, dan setelah terkumpul nanti, baru diserahkan kepada penyidik untuk dilanjutkan ke kejaksaan dan persidangan. Sebagai informasi, kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina Cirebon yang dilakukan oleh geng motor kembali dilanjutkan setelah kisah Vina diangkat ke dalam film layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada tahun 2016, polisi telah menetapkan 11 tersangka, namun hanya 8 orang yang ditahan. Sedangkan 3 orang lainnya masih dalam pengejaran daftar pencarian orang atau DPO. Dari Jakarta, Dio Malau, Azizul Hakim, Widya Ningsih, Sinpo TV melaporkan. Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon telah menjalani pemeriksaan psikologi forensik. Pemeriksaan tes psikologi ini untuk membuat terang kasus yang hampir 8 tahun lamanya tak kunjung usai. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan pemeriksaan terhadap tersangka PS dilakukan tim psikolog pada 8 hingga 9 Juni 2024. Selain PS, pemeriksaan juga dilakukan terhadap keluarga tersangka. Menurut Jules, tim psikologi yang dilibatkan berasal dari luar Polri. Untuk hasil dan metode pemeriksaan menjadi kewenangan mutlak dari ahli psikolog. Lebih lanjut dalam perkara ini, penyidik Polda Jabar juga telah memeriksa 68 saksi dan beberapa bantuan ahli. Dari proses tersebut, penyidik juga mendapat dukungan dari Mabes Polri. Polda Jawa Barat saat ini telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap tersangka PS. Pemeriksaan psikologi forensik juga dilakukan
tidak hanya terhadap tersangka PS, tetapi juga terhadap beberapa saksi. Termasuk akan dilakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap keluarga tersangka PS. Kami dari Polda Jawa Barat berharap dengan adanya pemeriksaan psikologi forensik akan semakin membuat terang peristiwa pidana yang terjadi dan melengkapi proses penyidikan yang sedang berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon masih menjadi sorotan publik. Kini terdapat 10 saksi yang mengajukan perlindungan ke LPSK. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan alasan para saksi mengajukan perlindungan terkait adanya sejumlah tekanan dan juga ancaman. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menyebut adanya pertambahan jumlah saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang mengajukan perlindungan. Pihak LPSK pun tengah menindaklanjuti permohonan perlindungan tersebut. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan saat ini terdapat 10 orang yang tengah dikaji dengan metode dialog dan masih melakukan asesmen terkait pengajuan tersebut. LPSK pun menyediakan berbagai perlindungan sesuai aturan, mulai dari perlindungan fisik, psikis hingga perlindungan medis. Maka dari itu fokus utama LPSK saat ini adalah memberikan rasa aman terhadap saksi, korban, hingga keluarga dari kasus tersebut. Sampai hari ini kami masih penelaahan ya, karena kan memang ada beberapa hal-hal teknis yang perlu dilakukan, seperti asesmen psikologis, karena asesmen psikologis itu kan juga membutuhkan waktu yang tidak singkat gitu ya dalam rangka tersebut. Dari hasil asesmen psikologis itu nanti akan kelihatan ya kebutuhannya. Misalnya nanti dari keluarga korban misalnya membutuhkan bantuan psikologis atau mungkin juga ada bantuan medis gitu ya. Tetapi kan memang basisnya LPSK itu kan memiliki beberapa perlindungan ya, seperti perlindungan fisik, kemudian perlindungan hak prosedural ya, pendampingan, bantuan medis, psikologis gitu loh. Seperti itu. Jadi nanti tergantung bagaimana hasil asesmen psikologis dan juga penelaahannya gitu loh, berbasis dari situ. Dari Jakarta, Seli Siregar, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita nantikan bersama bagaimana proses kedepannya peradilan dari kasus Vina dan Eki yang tak kunjung usai selama 8 tahun karena informasi yang kami dapatkan hingga kini ada 68 saksi yang telah dihadirkan dan diperiksa oleh Polda Jabar. Berbagai informasi lainnya masih akan hadir sesaat lagi, pastikan Anda terus bersama kami. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Sally, pagi pemirsa dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Wow, Sally, bener kan? Aku bilang tadi bahwa kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Oke, tetap tebarkan semangat dan juga terbitkan keceriaan. Sebarkan cinta terbaik Anda untuk orang di samping Anda. Saya Wira Ananta. Dan saya Fetri Rahmadi. Kami pamit undur diri. Selamat pagi. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi. Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Sepekan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo resmi membuka gelaran Jakarta Fair Kemayoran 2024 di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat Rabu kemarin. Event tahunan itu mengusung tema Jakarta Fair mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia dan mampu bersaing di pasar dunia. Event Jakarta Fair telah resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo yang berlokasi di Kemayoran G-Expo Jakarta Pusat pada Rabu 12 Juni 2024 pada malam kemarin. Dalam pidato pembukaan, Kepala Negara menyampaikan Jakarta Fair merupakan acara yang sangat ditunggu oleh masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta. Tak hanya itu, dalam acara Pekan Raya Jakarta, Presiden menyebut masyarakat mendapatkan hiburan wahana kuliner serta belanja dengan harga terjangkau. Jakarta Fair ini adalah
sebuah event yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Jakarta, oleh warga Jakarta, dan juga warga Jabodetabek, serta Indonesia. Karena di sini, di Jakarta Fair, di Pekan Raya Jakarta ini, masyarakat bisa mendapatkan hiburan dan juga belanja dengan harga yang terjangkau. Baik itu kuliner, beragam kuliner, juga ada di sini wahana permainan, ada parade karnaval, ada konser. Inilah yang menarik dari Jakarta Fair. Dan Jakarta Fair Kemayoran ini sudah diselenggarakan yang ke-55. Artinya ini sudah sebuah event yang secara rutin diselenggarakan dari tahun ke tahun, dan ini adalah yang ke-55. Dan tahun yang lalu dikunjungi lebih dari 6 juta pengunjung. Ini juga sebuah prestasi yang luar biasa karena dikunjungi 6 juta lebih pengunjung ke Jakarta Fair. Dan karena sudah ditunggu oleh masyarakat, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini secara resmi saya buka Jakarta Fair Kemayoran tahun 2024. Diketahui tahun 2023 lalu, Jakarta Fair dikunjungi oleh 6 juta lebih pengunjung. Saat ini Pekan Raya Jakarta yang ke-55 mengusung tema Jakarta Fair Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional di Indonesia. Tampak ribuan peserta yang terdiri dari pelaku UMKM dan swasta menawarkan wisata belanja dengan berbagai produk unggulan dalam negeri. Jakarta Fair Kemayoran 2024 akan dilaksanakan hingga 14 Juli 2024 mendatang. Acara pembukaan yang secara resmi itu juga dihadiri sejumlah pejabat, antara lain pejabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Koperasi UKM Teten Mas Duki. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kalau tadi ada kepala negara, kali ini ada informasi dari pimpinan DPR Dasko yang mengapresiasi kegiatan UMKM Fest 2024 yang digelar oleh fraksi Gerindra di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko berharap UMKM Fest dapat menjadi bentuk percepatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka menuju Indonesia Emas. Wakil Ketua DPR RI Dasko membuka kegiatan UMKM Fest 2024 yang digelar oleh fraksi Gerindra di selasar Gedung Nusantara II pada Selasa pagi. Menurutnya kegiatan itu sangat positif bagi pelaku UMKM dan diharapkan dapat terus berlangsung di tahun-tahun berikutnya. Dasko juga berharap UMKM Fest ini dapat menjadi bentuk percepatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045. Saya ucapkan apresiasi kepada panitia pelaksana yang sudah bekerja keras di akhir masa periode untuk membuat kegiatan ini, dan insya Allah mudah-mudahan pada periode 2024 dan sampai 2029 kegiatan-kegiatan yang positif ini bisa terus berlangsung dengan catatan DPR masih berkantor di sini. Kalau DPR-nya di IKN, ya kalau mau bikin di sana ya boleh juga sih. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Masih seputar dengan Idul Adha, kali ini kita ke informasi tentang libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha yang membuat sejumlah masyarakat memanfaatkan momen tersebut dengan berlibur ke sejumlah lokasi. Penumpang di stasiun Pasar Senen Jakarta pun mengalami peningkatan.
Pemirsa, jelang libur Idul Adha 1445 Hijriah dan juga memasuki periode libur panjang akhir pekan, memang transportasi kereta api ini masih menjadi favorit bagi para penumpang yang ingin melakukan perjalanan baik ke wilayah Pulau Jawa ataupun di luar Pulau Jawa. Dan khususnya memang di wilayah Daob 1 Jakarta ini jelang Idul Adha, libur Lebaran Idul Adha 1445 Hijriah dan juga libur akhir pekan ini memang menyediakan kurang lebih ada sekitar 254.000 kursi bagi para penumpang yang akan melakukan perjalanan. Dan dari pantauan kami, keberangkatan dari stasiun Pasar Senen ini memang hari Jumat 14 Juni 2024 ini menunjukkan volume penumpang yang meningkat, di mana sudah mengalami peningkatan. Ini sekitar ada 17.500 penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen dengan layanan 31 kereta api yang diberangkatkan menuju wilayah di Pulau Jawa. Sementara volume penumpang berangkat dari stasiun Gambir ini mencapai sekitar 13.500 dengan layanan 33 kereta api yang beroperasi. Kemudian ini ada juga yang berangkatkan dari stasiun Jatinegara, kemudian dari stasiun Bekasi, stasiun Karawang dan juga stasiun Cikarang hingga Jakarta Kota dan juga Cikampek, di mana secara total ataupun okupansi keterisian tempat duduk dari pemberangkatan kereta api jarak jauh di area Daob 1 ataupun di wilayah Daob 1 Jakarta ini memang pada Jumat 14 Juni 2024 ini telah mencapai 100%. Dan sementara untuk tiket ini tercatat sekitar ada 175.000 tiket yang telah terjual untuk keberangkatan libur Idul Adha 1445 2024 dan juga periode libur akhir pekan panjang yakni tanggal 13 hingga tanggal 19 Juni 2024 dari stasiun Pasar Senen. Dari jumlah tersebut memang kita ketahui bahwa mayoritas para penumpang ini memesan tiket rata-rata di tanggal keberangkatan favorit yakni di tanggal 13, 14, 15 dan juga 16 Juni 2024. Berdasarkan data tiket terjual pada tanggal-tanggal tersebut ini memang kita ketahui juga bahwa tingkat okupansi volume penumpang ini juga sudah mencapai antara 90 hingga 100%, di mana dengan volume penumpang yang berangkat ini tertinggi tercatat di stasiun Pasar Senen ini pada tanggal 15 Juni 2024, di mana okupansi ataupun tingkat okupansi di beberapa kereta api telah mencapai hingga 100%. Namun juga pihak dari Daob 1 Jakarta ini juga mengimbau bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena memang ada tanggal-tanggal tertentu tiket kereta api masih cukup banyak tersedia, di mana ini ada juga di tanggal 16, 17, 18 dan juga tanggal 19 Juni 2024. Dan memang hingga saat ini kereta api Daob 1 Jakarta juga telah menyediakan ada sekitar 245 kursi ataupun tempat duduk bagi para penumpang dengan rata-rata tempat duduk ini tersedia sekitar 36.329 kursinya per hari. Adapun memang kalau kita ketahui berdasarkan data ataupun informasi yang kami dapatkan dari Humas Daob 1 Jakarta ini memang pilihan favorit bagi para penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen ini ada di wilayah Yogyakarta, kemudian Surabaya, Purwokerto, Kutoarjo, Semarang, Tegal, Solo dan juga Bandung. Kemudian dari PT Kereta Api Indonesia juga Daob 1 Jakarta ini mengoperasikan ada 8 kereta api tambahan di bulan Juni 2024 untuk mengantisipasi lonjakan penumpang ataupun pelanggan yang ingin berangkat pada hari raya Idul Adha yang akan jatuh pada Senin 17 Juni 2024. Kemudian tadi juga manajer Humas Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta Ikspan Henry Wintoko ini mengatakan bahwa pengoperasian kereta api tambahan ini memang untuk mengakomodir bagi para penumpang yang akan melakukan perjalanan ke berbagai wilayah dalam rangka libur panjang pada Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Kemudian Ikspan ini juga mengatakan bahwa selama masa libur di bulan Juni 2024, pihak Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta ini juga telah memberikan banyak diskon kepada para penumpang yang hendak melakukan perjalanan jarak jauhnya. Dengan program diantaranya memang kita ketahui bahwa ada Kereta Api Indonesia Jakarta Fair 2024 yang menawarkan diskon tiket hingga 15% dan juga ada program lainnya seperti Gebyar Wisata Nusantara Expo dengan diskon sekitar 10% per tiketnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Jihan Nabila, Dio melaporkan untuk Sinpo TV.
Kawasan wisata Ancol bersiap menyambut pengunjung yang akan berlibur saat momen libur Idul Adha 2024. Terlebih, Ancol disiapkan Pemprov Jakarta sebagai lokasi perayaan HUT Jakarta ke-497. Ya baik pemirsa, memang Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi tempat favorit dari para orang tua tentunya, yang mana mereka menghabiskan waktu bersama anak-anak mereka ataupun bersama keluarga di Taman Impian Jaya Ancol, di mana ini salah satunya yaitu di pantai di Taman Impian Jaya Ancol. Mengingat kalau kita melihat ini pada Senin nanti akan memasuki hari Lebaran Idul Adha, dan artinya para anak yang masih sekolah tentunya cuti ataupun libur, di mana memang ini para orang tua juga antusias sekali, mengingat kalau menghabiskan waktu libur di menjelang Lebaran Idul Adha ini, di mana para orang tua masih menghabiskan waktunya atau memilih tempat yaitu di Taman Impian Jaya Ancol, salah satunya itu di pantai, menjadi tempat destinasi favorit khususnya dari para yang ada di daerah Jabodetabek ataupun di luar Jabodetabek. Nah, pemirsa, bisa kita lihat ini tepat di samping saya, bisa kita lihat dari para anak-anak yang begitu antusias, begitu senang bermain pasir ataupun bermain air meskipun di bawah terik matahari ataupun juga di kencangnya angin. Akan tetapi tetap juga mematuhi protokol ataupun himbauan dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh dari pihak Taman Impian Jaya Ancol ini. Kalau kita melihat anak-anak yang begitu antusias, begitu senang berenang, tetap menjaga jarak, di mana hanya bisa sekitar 4 meteran saja udah dikasih oleh pembatas-pembatas dari Taman Impian Jaya Ancol. Dan ini dia pemirsa salah satu dari orang tua anak-anak yang dimana mereka menghabiskan waktu di Taman Impian Jaya Ancol. Halo Ibu, selamat siang Ibu sebelumnya. Siang. Oke, boleh perkenalkan nama Bu sebelumnya? Nama saya Rumiani. Dari mana nih Bu? Dari Jakarta Timur, Cipinang. Dari Jakarta Timur. Tadi datang ke sini di jam berapa? Sekitar jam 2-an lah, belum lama sih, sejam kemudian. Kira-kira ada kendala nggak sih dari perjalanan dari rumah menuju ke lancar. sini? Lancar. Lancar. Ini kenapa sih Bu menjadikan tempat favorit ataupun destinasi di Taman Impian Jaya Ancol? Anak-anak sukanya main di pasir pantai kayak gini. Berarti artinya ini bukan sekali ke Pantai Ancol? Bukan. Berarti sebelumnya udah pernah? Oke. Terima kasih Ibu, selalu bersenang-senang Ibu. Nah, itu dia pemirsa tadi berikut wawancara saya tadi bersama dari pihak orang tua anak-anak yang dimana mereka menghabiskan waktu di Taman Impian Jaya Ancol. Dan ini tadi kita sedang melihat di mana ini anak-anak begitu senang sekali, begitu seru sekali bermain pasir. Ini kalau kita melihat, halo Ade sebelumnya. Siapa namanya ini? Dominic. Oke, ini lagi main apa? Lagi buat itu kayak genangan. Ini pertama kali apa sebelumnya udah pernah ke Pantai Ancol? Udah sering. Udah sering. Ini lagi bermain sama siapa ini? Lagi main sama teman-teman sekolah. Seneng nggak? Seneng. Seneng. Lagi main pasir ya sama air? Iya. Oke. Makasih ya. Iya. Nah, itu dia pemirsa, di mana kalau kita melihat ini anak-anak begitu antusias, begitu senang, begitu seru sekali bermain pasir atau di Taman Impian Jaya Ancol. Kalau kita melihat ini nanti pemirsa, kami memberikan sebuah destinasi tentunya kepada pemirsa Sinpo TV, di mana ini menjelang liburan Lebaran Idul Adha, Anda bisa menghabiskan waktu di Taman Impian Jaya Ancol, di mana ini memang kalau kita melihat meskipun di bawah terik matahari tidak membuat para orang tua ataupun anak-anak menghalangi mereka untuk melakukan keseruan di Taman Impian Jaya Ancol. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Farizal Mutia, Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menjadi akhir jumpa kita dalam Sinpos Pekan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Syam Hakung berterima kasih atas atensi Anda. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.